الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 58, yaitu surah Ali Imran ayat 53 sampai 61 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 55, saya tadi membaca dengan idgham pada kalimat ila yaumil qiyamati thumma, ya. Su itu boleh diidghamkan menjadi ila yaumil qiyamah thumma. Demikian juga kata berikutnya faahkumu bainakum, ini mimnya boleh disukun, faahkum bainakum. Kemudian pada ayat berikutnya lagi, yaitu ayat 57, fayuwaffihim, boleh juga dibaca fanuwaffihum, berarti ya-nya diganti nun, kemudian him menjadi hum, ya. Itu yang perlu saya sampaikan, ya. Adapun yang lain-lainnya sama dengan yang sudah kita baca dulu. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 53, Rabbana wahai Rabb kami, amanna kami telah beriman, bima anzalta dengan apapun yang telah kamu turunkan, wattaba'na dan kami mengikuti ar-rasula, rasul itu yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, faktubna maka catatlah kami ma'asyahidin bersama orang-orang yang bersaksi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 53 ini masih melanjutkan ayat sebelumnya, ayat 52, yaitu perkataan siapa? Hawariyin.
Kisah sebelumnya saya ulang. Nabi Isa melihat Bani Israel mereka pada kafir, tidak mau menerima dakwah beliau. Maka beliau mencari para dai yang mau membantu untuk berdakwah. Siapa yang mau membantu saya untuk berdakwah, mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka Hawariyun yang bajunya putih-putih, mereka adalah orang-orang yang taat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong untuk dakwah. Akhirnya mereka membantu dakwah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, inilah salah satu perkataan Hawari. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami iman terhadap apa yang kamu turunkan wahai Allah, yaitu kitab Injil, dan juga kami mengikuti Rasul yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka catatlah kami bersama orang-orang yang bersaksi, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam betul-betul sudah menyampaikan dakwah, tetapi Bani Israel yang tidak menerima dakwah beliau. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya iman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu wahyu, itu harus imannya secara total semuanya. Karena di sini disebutkan amanna bima, kami beriman dengan apa saja yang engkau turunkan. Apa saja berarti semuanya. Kalau kita hanya beriman kepada sebagian isi kitab, sementara sebagian isinya kita tolak, itu sama dengan kafir terhadap semuanya. Jadi misalnya Quran yang diberikan kepada kita 30 juz, kita hanya mau menerima 29 juz, 1 juz kita nggak mau terima. Ini sama dengan kafir kepada seluruh Quran. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab lalu mengkafiri sebagian isinya yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Balasan orang yang melakukan itu adalah dihinakan oleh Allah di dunia, dan kemudian di akhirat akan dikembalikan kepada siksa yang paling dahsyat. Maka semua isi Quran wajib kita imani. Bagaimana mengimaninya? Dua macam. Apabila dia merupakan berita, wajib kita percaya. Apabila dia merupakan perintah atau hukum, wajib kita lakukan, kita terapkan. Misalnya Allah menetapkan orang yang maling, baik itu laki-laki maupun perempuan, hendaklah apa? Potong tangan. Maka tidak boleh kita kemudian mengatakan kami tidak mau pakai potong tangan, kami maunya pakai penjara. Tidak boleh seperti ini. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita iman kepada sebagian Quran, tetapi apa? Mengkafiri sebagian Quran. Tapi memang masalah hukum seperti ini, potong tangan, rajam bagi yang berzina dan lain-lain, itu hanya boleh diterapkan oleh para pemerintah. Tidak semua rakyat menerapkan. Jadi kita tidak boleh tiba-tiba menangkap maling yang ngambil uang masjid, kemudian kita ambil pacul, kita potong tangannya. Tidak boleh. Kecuali kalau kita sebagai pemerintah, kita misalnya sebagai wali kota Solo, nah wilayah kita Solo, kita terapkan ini, nggak ada masalah. Tapi yang bukan wali kota tidak boleh. Kemudian pelajaran yang kedua, wattaba'na rasul, bahwasanya mengikuti Rasul itu adalah konsekuensi dari iman. Maka tidak disebut iman kecuali apa? Mengikuti Rasul. Maka Allah dan Rasulullah nggak bisa dipisah. Kalau kita mengatakan saya hanya mau Quran saja, hadis atau sunnah saya nggak mau, nah ini berarti kafir. Kenapa? Karena mengikuti Rasul konsekuensi dari iman. Bukankah orang yang masuk Islam sudah diajari dua konsekuensi ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Berarti dua kewajiban dia, mengikuti perintah-perintah Allah, mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan. Jazakallahu khairan. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan terpisah. Taraktu fikum syai'ain, kata Nabi, saya tinggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, tidak akan kalian sesat kalau berpegang teguh dengan kedua perkara tadi. Kitab Allah wa sunnati, kitab Allah yaitu Quran dan sunnah saya. Wala yatafarraqa, dan keduanya tidak akan terpisah hatta yarida alayyal haudha, sampai keduanya datang kepada saya, kata Nabi, ke telaga saya, yaitu telaga Kautsar yang ada di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Hakim, dikatakan sahih oleh Al-Albani. Maka tidak boleh dipisahkan antara dua hal ini. Ayat 54, Allah mengatakan wa makaru, dan mereka berbuat makar, wa makarallah, dan Allah pun berbuat makar. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik yang berbuat makar. Makar itu apa? Makar itu adalah suatu tipu daya yang dilakukan dalam kondisi sembunyi-sembunyi. Jadi ingin mencelakakan kepada seseorang, kemudian melakukannya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Ini namanya makar. Apa yang dimaksud ayat ini? Wa makaru wa makarallah. Maksudnya mereka berbuat makar untuk membunuh siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apa makar yang mereka lakukan? Mereka menipu raja pada masa itu. Waktu itu rajanya adalah seorang kafir. Rajanya diberitahu, wahai raja, di kampung kami ada seseorang yang dia menyesatkan manusia. Setiap hari keliling ke rumah-rumah orang untuk dakwah menyesatkan manusia. Dia adalah anak pelacur, dan dia mengajak kami supaya tidak taat kepada penguasa. Maka raja marah. Kemudian raja mengatakan, kalau begitu tangkap orang itu. Siapa namanya? Namanya Isa bin Maryam. Tangkap, cari orangnya. Ketemu, bunuh. Jangan dibiarkan. Langsung disalib. Maka mereka kemudian mendatangi rumah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka mengepungnya sehingga Nabi Isa sudah tidak mungkin lagi bisa lari. Tetapi Allah mengatakan pada ayat ini, wa makarallah, Allah pun berbuat makar. Maksudnya Allah membalas makar mereka. Bagaimana cara Allah membalas makar mereka? Allah angkat Nabi Isa ke langit. Diangkat bagaimana caranya? Apakah gendengnya membuka atau gimana? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa beliau diangkat dari Rauzanah. Rauzanah itu adalah angin-angin gini. Nah, jadi rumah kan di temboknya ada angin-anginnya. Nah, itu Nabi Isa diangkat lewat situ, naik ke langit. Tidak ada yang melihat karena malam hari, gelap gulita. Jangan bayangkan malam hari zaman dulu seperti zaman sekarang. Sekarang banyak lampu. Zaman dulu masih apa? Gelap gulita. Nah, dalam kondisi gelap gulita itu mereka memasuki rumah tersebut. Ternyata di situ masih ada satu orang. Satu orang itu mereka anggap inilah Isa, karena Isa tidak mungkin bisa keluar dari rumah ini. Akhirnya orang itu langsung mereka ambil, langsung mereka bunuh, langsung mereka salib di atas kepalanya, kemudian ditaruh pohon-pohon yang berduri, duri-duri pohon. Mereka menganggap bahwa mereka sudah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Apakah betul mereka itu meyakini bahwa mereka membunuh Nabi Isa? Ternyata tidak sebenarnya. Karena kita temukan kisahnya yang lebih lengkap pada surat An-Nisa ayat 157. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Sungguh orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu ragu-ragu tentang Nabi Isa. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Mereka tidak memiliki ilmu kecuali hanya mengikuti persangkaan. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Jadi mereka yang sudah melakukan pembunuhan malam itu sebenarnya tidak yakin membunuh Nabi Isa. Kenapa? Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya setelah mereka membunuh orang yang mereka anggap Nabi Isa ini, mereka kehilangan teman mereka. Teman mereka adalah pengikut Nabi Isa yang kemudian khianat.
Karena khianat maka dia memberitahu kepada orang-orang, Isa sekarang sembunyi di mana? Saya tahu. Nah, mari ikuti saya. Nah, ketika orang itu menunjukkan kepada rumah tersebut, maka Allah rubah wajahnya menjadi seperti wajahnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, berarti yang ditangkap oleh orang-orang itu, yang disalib oleh orang-orang itu bukan Nabi Isa, tetapi penunjuk jalan mereka, yaitu pengikut Nabi Isa yang sudah khianat. Nah, setelah mereka membunuh orang yang dianggap Nabi Isa, mereka kehilangan teman mereka yang khianat itu. Kok nggak ada? Nah, itu menunjukkan bahwa berarti bisa jadi ini bukan Nabi Isa yang kita bunuh. Nah, karena itulah Allah katakan di sini wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dengan yakin. Allah mengatakan barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Jadi kata-kata barrafa'ahu Allahu ilaih surat An-Nisa ayat 158 ini sebagai tafsiran bagi ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Surat Ali Imran ayat 55. Allah mengatakan, ingatlah ketika qala Allahu, Allah berkata, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan engkau, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat engkau kepada saya, yaitu ke langit, wa mutahhiruka, dan akan mensucikan engkau minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka, dan akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya menang terhadap orang kafir sampai kiamat. Thumma, kemudian ilayya, hanya kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'ahkumu bainakum, lalu akan menghukumi di antara kalian, memutuskan di antara kalian, fima, pada apa saja, yang kuntum, adalah kalian, fihi, di dalamnya, takhtalifun, berselisih. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya kata-kata mutawaffik, saya akan mewafatkan kamu, itu maksudnya bukan mematikan, tetapi membikin tidur. Karena wafat itu dalam istilah Al-Quran mempunyai dua makna. Wafat yang betul-betul mati dan wafat yang saudaranya mati, yaitu apa? Tidur. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Az-Zumar, dan ini adalah surat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam. Ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafatkan nyawa-nyawa ketika sudah tiba waktu matinya, dan juga mewafatkan orang yang belum waktu mati fi manamiha, yaitu pada waktu tidur. Nah, berarti ini dua macam kewafatan. Wafat yang besar yaitu mati, wafat yang kecil yaitu tidur. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-naumu akhul mauti, bahwasanya tidur itu adalah saudaranya kematian. Wala yanamu ahlul jannah, dan penghuni jannah, wala yamutu ahlul jannah, sementara ahli jannah tidak akan pernah mati. Berarti ahli jannah tidak akan tidur dan tidak akan mati. Ini bedanya kita yang hidup di dunia dengan yang ada di surga. Di surga nggak ada mati. Mati punya saudara, yaitu tidur. Kalau ahli jannah dijaga oleh Allah dari mati, maka otomatis mereka juga dijaga dari tidur. Kenapa ahli jannah tidak tidur? Karena tidak perlu tidur. Tidur itu adalah istirahat bagi orang yang lelah. Kita sudah bangun selama 12 jam, maka lelah, istirahat. Di jannah nggak ada lelah, maka nggak perlu tidur. Kalau di surga ada tidur, itu berarti surga nggak sempurna kenikmatannya. Karena tidur itu adalah istirahat dari apa? Kelelahan. Sementara di surga tidak ada kelelahan sama sekali. Nah, kembali ke sini, maka mutawaffika ini maksudnya adalah menidurkan engkau. Setelah dibikin tidur, kemudian baru diangkat ke langit. Maka diangkat ini dalam kondisi apa? Tidur. Maka ini bedanya Nabi Isa dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad diangkat ke langit dalam kondisi tidak tidur, jaga. Kenapa? Karena dia menaiki buraq bersama malaikat Jibril. Kemudian mengetahui bagaimana kondisi buraq ini. Kemudian mengetahui perbincangan antara malaikat Jibril kepada buraq ini, sehingga Nabi tidak tidur. Tapi ini adalah tafsiran menurut mayoritas para ulama. Ada lagi tafsiran yang lain. Tafsiran yang kedua adalah mutawaffika, betul-betul mematikan. Berarti gimana? Berarti maksudnya ini adalah kalimatnya dibalik. Inni mutawaffika wa rafi'uka, maksudnya inni rafi'uka wa mutawaffika. Saya akan mengangkat kamu ke langit, setelah itu saya akan mematikan kamu. Kapan mematikannya? Nanti menjelang hari kiamat. Karena nanti menjelang hari kiamat Nabi Isa diturunkan dari langit ke bumi. Untuk menjadi apa? Menjadi pemimpin yang adil. Tidak seperti sekarang. Pemimpin-pemimpin rata-rata tidak adil. Keluarga-keluarga pemimpin rata-rata kaya-kaya. Berarti menumpuk harta dari rakyatnya. Sementara rakyatnya dibiarkan miskin-miskin. Banyak rakyatnya yang tidak punya rumah karena tidak adil. Uang dikorup sendiri untuk pejabatnya atau untuk orang-orang dekatnya. Nah, nanti Nabi Isa turun menjadi hakaman muqsita, pemimpin adil. Pada waktu itu Nabi Isa akan melakukan banyak hal. Pertama, memecah seluruh salib, merusak seluruh salib, membunuh seluruh babi. Kemudian meniadakan jizyah. Maksudnya orang kafir harus masuk Islam. Tidak masuk Islam, bunuh. Kalau sekarang ini, seandainya umat Islam ini punya kekuatan, kita akan memerangi orang kafir itu nyuruh milih mereka. Kalian pilih masuk Islam atau pilih tetap kafir tapi membayar jizyah, boleh. Tapi nanti Nabi Isa tidak terima. Saya turun, saya tidak terima jizyah. Pilih salah satu, Islam, perang. Dan kalau perang pasti kalah, karena yang memimpin adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang kafirnya pasti kalah, karena yang memimpin peperangan umat Islam adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, maka mutawaffika ini mematikan tapi nanti menjelang hari kiamat. Adapun yang dimaksud mutahhiruka, mensucikan engkau dari orang-orang kafir, maksudnya menyelamatkan engkau dari orang-orang kafir. Karena akan dibunuh oleh orang kafir, diselamatkan dengan cara dinaikkan ke langit. Nah, itulah yang dimaksud mensucikan. Allah menjanjikan waja'ilul ladzina taba'uk. Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa akan selalu berada di atas orang-orang kafir, maksudnya menang terus sampai hari kiamat. Siapa yang dimaksud orang yang mengikuti Nabi Isa? Jangan salah paham. Bukan orang-orang Nasrani, bukan. Karena orang-orang Nasrani, orang-orang yang kafir kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa mengatakan, saya hamba Allah. Orang Nasrani mengatakan, Nabi Isa anak Tuhan. Berarti mereka tidak mengikuti Nabi Isa. Terus yang mengikuti Nabi Isa siapa? Yang mengikuti Nabi Isa adalah kaum muslimin. Karena Nabi Isa mengatakan nanti akan datang Nabi setelah saya. Namanya siapa? Ahmad. Ikuti. Nah, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti itulah yang dimaksud ittaba'u. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa. Itu orang-orang muslim. Nah, maka ringkasnya ayat ini menjanjikan orang-orang muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW akan dijadikan berada di atas orang kafir alias menang sampai hari kiamat. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Palestina itu isinya kaum muslimin mengikuti Nabi Isa dengan bukti mereka iman kepada Nabi Muhammad SAW, kok kalah dengan Yahudi? Nah, maka jawabannya adalah bahwasanya ayat-ayat seperti ini jaminan kemenangan umat Islam terhadap orang kafir itu berkaitan dengan syarat yang harus dilakukan. Allah memberikan syarat orang beriman itu menang terhadap orang kafir. Syaratnya adalah ini dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kemenangan tidak diberikan. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun apa An-Nur ini? Surat An-Nur. Ayat surat yang ke-24 ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah janjikan orang-orang beriman di antara kalian dan beramal soleh dijadikan khalifah, pemimpin di bumi sebagaimana orang-orang terdahulu dijadikan sebagai pemimpin.
Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhai oleh Allah, dan Allah akan ganti setelah takut menjadi aman. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka ibadah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Nah, ini syaratnya belum terlaksana. Banyak umat Islam yang mereka ibadah kepada Allah tapi masih syirik. Salat ya salat, puasa ya puasa, zakat ya zakat, tetapi masih punya jimat keris. Ini keris ini punya kekuatan nih. Kalau saya tidak bawa keris ini, wah saya bisa loyo saya. Kekuatannya sumbernya dari keris ini. Ini keris yang membuat saya menang kalau perang. Keris ini yang membuat saya laris kalau dagang. Nah, ini ada kesyirikan karena menganggap ada sesuatu yang punya kekuatan, padahal Allah Subhanahu wa taala itulah yang hakikatnya memiliki kekuatan, sementara yang lain-lainnya itu hanya karena diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Apapun yang diperselisihkan manusia akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini banyak perselisihan. Perselisihan masalah apa? Banyak sekali. Masalah Covid ini, apakah itu betul-betul alami atau buatan manusia jahat? Diperselisihkan. Kemudian ada yang memunculkan vaksin, apakah halal ataukah haram? Diperselisihkan. Apakah aman dipakai atau tidak aman dipakai? Diperselisihkan. Kemudian umat Islam sendiri berselisih juga, sholatnya masih rapat atau dibikin berjarak, berselisih lagi. Pakai masker atau dibuka maskernya ketika sholat, berselisih lagi. Udahlah, yang penting masing-masing kita mengamalkan yang diketahui sebagai kebenaran, tidak usah saling jotosan gara-gara perselisihan ini. Tunggu nanti dari Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Fa ahkumu bainakum, saya akan putuskan di antara kalian fima kuntum, apa saja yang kalian dulu di dunia berselisih akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat tahajud untuk kita baca sebagai doa iftitah. Allahu akbar. Sebelum Al-Fatihah baca doa iftitah. Doanya apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkau menghukumi terhadap hamba-hambamu pada segala sesuatu yang mereka berselisih padanya. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'ilnik. Tolong berikan hidayah kepada saya terhadap segala yang diperselisihkan padanya, supaya saya mengikuti yang benar dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Engkaulah yang mampu menunjuki siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini saya merasa doa iftitah ini sangat-sangat penting pada masa-masa seperti ini. Karena kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, kita akan tersesat, merasa benar padahal apa? Sesat, khawatir kita. Karena itu sampai hari ini saya kalau salat tidak mau pakai masker. Tapi kalau ada orang yang pakai masker merasa itu benar, ya silahkan. Sampai hari ini saya tidak mau salatnya renggang-renggang, okay? Tapi kalau ada imam ngatur-ngaturnya renggang-renggang begitu, ya saya tidak marah-marah, ya biarkan. Pak imamnya punya keyakinan begitu. Tapi saya minta izin, Pak Imam saya izin cari masjid lain. Nih. Jadi misalnya, kampung saya berubah pikiran, imamnya mengatur soft, ya sudah, saya minta izin. Saya tidak sholat lagi sementara. Nanti kalau sudah rapat saya sholat lagi ke sini. Saya mampir di suatu masjid, imamnya mengatakan bikin jarak, ya sudah, saya ikuti, saya mampir saja. Orang mampir, terpaksa mampir. Kecuali kalau di dekat ada masjid lain, saya tahu di situ ada masjid lain, ya saya akan pindah ke masjid yang lain. Kalau tidak tahu ada masjid yang lain, ya saya terpaksa sholat di situ dalam keadaan merenggang karena disuruh oleh imamnya, daripada duel di masjid, ya kan? Nah, mending sudahlah, manut sebentar. Habis itu saya titeni, oh masjid ini renggang, saya tidak mau besok ke situ lagi. Enggak usah duel masalah-masalah begini. Udah, kembalikan semuanya sama Allah, tapi kita doa kepada Allah minta dikasih hidayah mana yang benar.
Kemudian Allah mengatakan fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir fa u'adzibuhum 'adzaban syadida, maka aku akan menyiksa mereka dengan siksaan yang dahsyat fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ma lahum, dan tidaklah bagi mereka min nasirin, penolong. Jadi orang kafir itu diancam oleh Allah disiksa 2 kali, siksa di dunia maupun di akhirat. Sebagian orang mungkin bertanya, kok ada orang kafir yang sampai mati nggak disiksa oleh Allah? Katanya siksa di dunia. Nah, ketahuilah bahwa orang kafir bisa saja disiksa di dunia, tetapi siksaannya nanti ketika sudah mati di alam kuburnya. Itu bisa disebut di dunia karena belum masuk alam kiamat. Meskipun hadis sahih mengatakan bahwa kuburan itu fase awal akhirat, tapi kan masih alam dunia itu, sehingga boleh saja disebut itu sebagai siksaan di dunia. Maka yang jelas orang kafir itu pasti disiksa oleh Allah. Kalau tidak ketika dia masih hidup, maka bisa ketika dia sudah mati di kuburnya, dan yang pasti lagi adalah di akhirat. Dan kalau di akhirat, wa ma lahum min nasirin, tidak punya penolong, alias mereka kekal di neraka. Dan ini dalil bahwasanya orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat. Hanya 1 orang kafir yang dapat syafaat, yaitu Abu Thalib paman Nabi, karena membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu pun syafaatnya tidak sampai keluar dari neraka, hanya dari bawah dinaikkan ke atas. Itu saja. Adapun syafaat sampai keluar tidak bisa, karena bertentangan dengan ayat ini. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong. Kemudian Allah mengatakan wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fanwaffihim, maka kami Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai adz-dzalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Artinya Allah juga tidak mungkin zalim, karena Allah tidak suka kepada orang yang zalim. Sehingga orang yang beriman dan beramal soleh, semua pahalanya disempurnakan oleh Allah, dikasih sempurna. Misalkan Allah menjanjikan lewat nabinya, salat jamaah di masjid pahala 27, salat di rumah pahala 1. Tidak mungkin nanti kita di akhirat oleh Allah dikasih pahala cuma 1, padahal salatnya jamaah di masjid. Tidak mungkin. Kenapa? Sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih, itu berarti Allah zalim. Allah tidak suka orang-orang zalim, tidak mungkin Allah berbuat zalim. Dan ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa yang diberi pahala di akhirat hanya orang-orang beriman. Orang kafir nggak ada pahala. Padahal orang kafir punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ketika ada COVID ini, ada yang nyumbang katanya 2 triliun atau berapa itu, nggak ngerti kalau tenan pore serang ngerti kan. Nah, kalau itu orang kafir, maka 2 triliun tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada nilainya? Karena dia kafir. Lalu terus katanya Allah tidak zalim. Betul, Allah tidak zalim. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah lakukan kepada orang kafir yang berbuat baik di dunia. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanatihi fid dunya. Adapun orang kafir, Allah kasih makan kepadanya dengan sebab perbuatan-perbuatan baiknya di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga kalau dia sudah masuk alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khaira, dia sudah tidak punya lagi kebaikan yang berhak diberi pahala padanya, karena semuanya sudah dibalas di dunia. Jadi kalau ada orang kafir kaya, hidupnya nyaman, banyak orang yang senang dengan dia, temannya banyak, yaitu mungkin karena dia ahli kebaikan, suka membantu orang. Nah, Allah kasih pahalanya, tapi di dunia, di akhirat sudah tidak punya pahala lagi. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika, itulah natluhu, kami membacakannya, alaika, kepada engkau wahai Nabi, minal ayati, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wadzikril hakim, dan peringatan yang bijaksana. Maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Jadi ayat yang sedang kita baca ini sumbernya dari mana? Minal ayat, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sumbernya yang awal lagi dari mana? Adz-Dzikril Hakim, dari Lauhul Mahfuz. Inilah tafsiran Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Dzikrul Hakim maksudnya apa? Lauhul Mahfuz.
Ada juga yang mengatakan bahwa dzikrul hakim itu ya Al-Qur'an itu, ya perselisihan tafsir biasa. Kemudian Allah mengatakan, inna sesungguhnya mathala Isa, perumpamaan Nabi Isa, indallah di hadapan Allah, kamathali Adam, seperti Nabi Adam. Khalaqahu, Allah menciptakan Nabi Adam min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah mengatakan kepadanya, kun, jadilah. Fayakunu, maka Nabi Adam pun muncul atau menjadi. Maksud ayat ini adalah Nabi Isa dengan Nabi Adam itu bagi Allah adalah sama saja dari sisi kekuasaan Allah untuk membuat. Apa susahnya Allah membuat Nabi Isa yang lahir tanpa bapak, sementara Allah mampu membuat Nabi Adam lahir tanpa bapak dan tanpa ibu. Kalau tanpa bapak ibu saja bisa, kok kalian tidak percaya bahwasanya Allah itu mampu melahirkan Nabi Isa tanpa bapak? Kok malah mengatakan Nabi Isa adalah anak pelacur sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi, atau mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan? Kenapa anak Tuhan? Karena tidak punya bapak, berarti anak Tuhan. Nah, ini berarti kan tidak percaya bahwa Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak. Ini sungguh aneh, mikirnya kebalik. Semestinya mikirnya urut. Kalau membuat manusia tanpa bapak ibu saja bisa, apalagi hanya tanpa bapak, tambah gampang. Karena hanya satu yang tidak ada, bapaknya saja, ibunya masih ada. Karena itu bagi orang-orang beriman, masalah Nabi Isa ini enggak memusingkan sama sekali. Kita percaya bahwa itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kemudian mengatakan, al-haqqu, kebenaran itu mir rabbika, dari Rabbmu. Fala takun, maka janganlah kamu menjadi minal mumtarin, termasuk orang-orang yang ragu. Jadi semua yang datang dari Allah benar, tidak usah ragu. Allah mengatakan Isa adalah anak manusia, bukan anak Tuhan. Ya, kita percaya, tidak ragu. Kenapa? Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ambil pelajaran dari ayat ini, bahwasanya apapun yang sumbernya dari Allah, maka kita pegangi, jangan ragu-ragu. Saya ulangi lagi, apapun yang datang sumbernya dari Allah, maka kita pegangi, jangan ragu-ragu. Contoh paling gampang lah, Allah mengatakan babi haram, pegangi, jangan ragu-ragu. Suntik dicampur babi, no. Kenapa? Kita pegangi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, babi haram, selesai. Demikian juga yang dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi itu kalau ngomong sumbernya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti kebenaran. Kita pegangi, jangan ragu-ragu. Sholat kok masih rapat, kenapa? Ini kan COVID ini. Enggak apa-apa, ini jangan ragu-ragu. Kenapa enggak ragu-ragu? Ini dari Nabi Muhammad SAW. Adapun yang menyuruh merenggang itu kan bukan dari Nabi kan? Di masa Nabi sudah ada yang namanya ta'un, wabah penyakit sudah ada, tapi kita belum temukan Nabi menyuruh kita untuk renggang pada waktu itu, belum temukan. Masalah ada orang berpendapat seperti itu, silahkan ya, nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Tapi saya tidak. Kenapa? Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kemudian ayat terakhir yang kita pelajari pada malam hari ini, Allah mengatakan, faman hajjaka, maka barang siapa yang mendebat engkau fihi, dalam masalah Nabi Isa, mim ba'di ma, setelah ja'aka minal ilmi, datang kepada kamu ilmu, fakul, maka katakanlah, ta'alau, marilah, nad'u abna'ana, kita panggil anak-anak kita, wa abna'akum, juga anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, istri-istri kalian, wa anfusana, diri-diri kami, wa anfusakum, diri-diri kalian. Untuk apa? Thumma nabtahil, kemudian kita mubahalah, fanaj'al la'natallah, kita jadikan laknat Allah 'alal kadzibin, bagi orang-orang yang dusta. Ayat ini disebut ayat mubahalah. Apa artinya mubahalah? Mubahalah itu mula'anah. Apa artinya mula'anah? Mula'anah itu saling melaknat di antara dua kelompok yang berbeda pendapat, yang berselisih. Umat Islam mengatakan Nabi Isa bukan anak Tuhan tapi Rasulullah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, ini berselisih. Supaya tahu mana yang benar, kalau tidak bisa dipertemukan, maka caranya adalah mubahalah. Bagaimana mubahalah? Sudah disebutkan pada ayat ini caranya. Panggil anakmu, panggil anakku, panggil istrimu, panggil istriku. Kemudian diri kita juga ikut.
Maka Nabi Muhammad SAW datang bersama Hasan dan Husain dan Fatimah. Hasan Husain adalah abna'ana, anak-anak kami. Fatimah adalah nisa'ana, wanita kami. Nah, wanita ini nggak harus istri, nggih. Bisa anak perempuan, bisa istri, pokoknya wanita. Kemudian Nabi mengajak orang-orang Nasrani, karena waktu itu Nasrani menantang Nabi Muhammad SAW untuk debat. Sampai lama debatnya, akhirnya turun ayat ini. Sudah, nggak usah lanjut debat. Debatnya selesai aja. Supaya tahu siapa yang benar, mubahalah. Nabi sudah siap nih, bawa Hasan, Husain, Fatimah. Ayo kita mubahalah. Masing-masing berdoa. Siapa yang dusta, maka berhak mendapatkan laknat. Saya siap mendapat laknat Allah kalau saya dusta. Demikian juga si Nasrani mengatakan begitu. Itu namanya mubahalah. Ditantang mubahalah, ternyata mereka tidak berani. Mereka mengatakan kami musyawarah dulu. Setelah musyawarah, akhirnya kesimpulannya jangan nantang mubahalah Nabi Muhammad SAW, karena kalian sebenarnya tahu bahwa dia Nabi betul. Kalau kita tentang mubahalah, kita tidak akan beruntung. Anak turun kita sampai kiamat tidak akan beruntung. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari, perkataan seperti itu. Akhirnya kemudian mereka rela untuk membayar jizyah. Karena waktu itu disuruh milih ya, masuk Islam atau bayar jizyah. Tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Jizyah itu upeti pajak yang dibayar oleh orang-orang kafir kepada negara Islam setiap tahunnya. Nah, maka akhirnya rela untuk membayar jizyah. Mereka tidak berani melakukan mubahalah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalil mubahalah yang dari Allah dan dari Nabi hanya kita temukan satu ayat ini. Dan inilah mubahalah antara muslim dengan apa? Kafir. Karena itu tolong jangan mudah-mudahan bermubahalah sesama umat Islam. Berselisih pendapat, satunya kunut, satunya tidak, ayo mubahalah. Enggak begitu caranya. Mubahalah itu muslim sama kafir sebagaimana ayat ini. Kalau muslim sama muslim jangan cepat-cepat mubahalah lah, okay? Karena itu sampai hari ini orang-orang yang suka mengatakan mubahalah itu saya enggak cocok kayak begitu, okay? Pertama, Nabi tidak pernah melakukan mubahalah kepada orang muslim. Kedua, ayat tentang mubahalah hanya kita temukan satu ini, itu pun dengan orang kafir. Sudah, nggak usah mubahalah. Termasuk orang-orang yang menuduh saya Syiah, ya katanya Abu Zaidan Syiah. Untuk membuktikan Syiah atau tidak mubahalah, saya tidak mengatakan, saya tidak meladeni. Okay? Saya katakan saya bukan Syiah, saya Muslim, akidah saya akidah Ahlus Sunnah. Kalian percaya silahkan, tidak percaya bukan urusan saya, nggak peduli saya. Okay? Kalau mau mubahalah lakukan sendiri sono. Saya nggak mau ngelayani. Okay? Bukan karena saya takut untuk dapat laknat. Saya betul-betul saya Muslim. Saya tahu bahwa saya Muslim. Saya betul-betul Ahlus Sunnah. Saya tahu saya Ahlus Sunnah. Buku-buku saya menjadi saksi bahwa saya Ahlus Sunnah. Saya punya buku namanya Hadhihi Aqidatuna. Inilah akidah kami. Dari awal sampai akhir semuanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau masih tidak percaya saya Ahlus Sunnah, silahkan, saya tidak meladeni mubahalah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat diajarkan pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.